Nah, hari ini kita akan lanjut pembelajaran berikutnya. Kita akan keliling negara ASEAN untuk mengetahui bagaimana ya, Miss, kondisi geografis di negara-negara ASEAN. Nah, sudah tidak sabar? Siap? Sebelum kita memulai pembelajaran, kita sama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk masih di tema 1, kemudian subtema 1, tumbuhan sahabatku, dan masuk ke pembelajaran ke-5. Ready ya, buku tulisnya ya, siap-siap. Let's go, kita around the world. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita memiliki dua muatan. Muatan IPS KD 3.1, kita akan belajar mengidentifikasi pemanfaatan kondisi geografis negara-negara di ASEAN atau di Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, muatan SBDP 3.1, kita akan mengidentifikasi teknik membuat patung dari bahan lunak. Around the world. Hari ini kita akan keliling negara Asia Tenggara. Are you ready, guys? Yes. Nah, sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara agraris, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia kaya dengan alam pertanian. Alamnya subur, menghasilkan buah-buahan, sayur, dan produk pertanian lainnya. Sehingga produk-produk yang bermutu ini ekspor ke berbagai negara di sekitarnya. Selain itu, di Indonesia sendiri, potensi sumber daya alamnya berasal dari lautan, seperti ikan, kerang, rumput. Nah, hari ini kita akan belajar kira-kira di setiap negara ada potensi-potensi apa saja ya. Kalau di sebelumnya kita sudah belajar mengenai kondisi sosial budaya di negara Asia Tenggara, hari ini kita akan fokus membahas mengenai kondisi geografis di beberapa negara di Asia Tenggara. Contohnya seperti negara Indonesia dan Thailand. Indonesia dan Thailand ini sama-sama menghasilkan padi. Kemudian Laos. Yang unik dari Laos ini ternyata Laos adalah satu-satunya negara yang memang tidak memiliki laut. Kebayang ya betapa susahnya negara Laos ini kalau mau makan ikan, tidak seperti Indonesia. Mudah sekali ikan ditemukan. Tapi untuk negara Laos, karena memang struktur atau kondisi geografisnya tidak memiliki laut, sehingga dia ketika mungkin penduduknya ingin makan makanan yang berasal dari laut, harus diekspor dulu dari negara lain atau dari daerah lain. Nah, apa saja ya bagaimana ya kondisi geografis negara-negara tersebut? Yuk kita simak. Indonesia. Wow, indah. Satu kata untuk Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya yang beragam. Dataran yang luas dimanfaatkan untuk pertanian. Indonesia juga memiliki hamparan laut yang luas. Kemudian, dataran rendah yang luas ini dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, sumber daya alam, padi, kopi, teh, dan lain sebagainya. Indonesia sendiri memiliki potensi hutan yang luar biasa, sehingga bisa menghasilkan rotan dan kayu jati yang bisa dimanfaatkan untuk mebel atau pembangunan-pembangunan seperti rumah, meja, kayu, seperti itu. Indonesia memiliki getah yang dihasilkan dari pohon karet. Dan kondisi perairannya sendiri banyak memiliki potensi-potensi yang besar, seperti ikan, rumput laut, dan garam. Indonesia sendiri memiliki jenis-jenis ikan terbanyak, salah satunya di antara Asia Tenggara. Jadi memang luas sekali ya jenis-jenis ikan, kemudian jenis-jenis hewan laut yang ada di negara Indonesia. Pantai-pantai di Indonesia sendiri dimanfaatkan sebagai daerah pariwisata. Seperti contohnya di Bali ada Pantai Pink atau Pantai Kuta. Di Jawa Barat ada Pantai Pangandaran. Banyak sekali kondisi-kondisi yang memang bisa dimanfaatkan sebagai pusat pariwisata. Di Indonesia sendiri memiliki perbukitan. Dan di perbukitan ini ternyata memiliki banyak sumber daya tambang. Contohnya yang bisa dihasilkan adalah batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Dan barang-barang tambang tersebut dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Wow, bangga sekali kita berada di Indonesia ya. Inilah alam yang harus kita jaga. Brunei Darussalam. Wah, Brunei ini memang identik sekali pasti dengan negara yang mayoritasnya muslim. Sehingga memang ketika kita melihat Brunei sendiri, bisa kita lihat ya, dengan masjidnya yang megah, luar biasa. Ini adalah milik negara Brunei Darussalam.
Nah, sebagian besar bentang alam Brunei sendiri menyimpan minyak bumi dan gas alam yang menyumbang 40% pendapatan negara. Wow, ternyata hasil terbanyak yang dimiliki oleh negara Brunei Darussalam dihasilkan dari tambang, yaitu minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam tersebar di daerah Miri dan Kuala Belait. Sedangkan dataran rendahnya dimanfaatkan untuk menghasilkan padi, kelapa, dan buah-buahan. Kita lanjut ya. Filipina. Wow. Kalau sebelumnya kita belum pernah ke Filipina, hari ini kita ke Filipina. Filipina memiliki sungai pendek yang berkelok dengan arus deras, sehingga sulit untuk dilalui perahu layar. Pantai Filipina cenderung sempit dan tidak dimanfaatkan sehingga masyarakat hanya memanfaatkan dataran rendah sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunannya sendiri menghasilkan sumber daya alam yang berupa jagung, padi, ketela pohon, dan tembakau. Dan beberapa lainnya menjadi komoditas ekspor terbesar di Filipina, contohnya karet, kelapa, dan kayu. Nah, kondisi geografis di wilayah Luzon yang kaya dengan bahan tambang dimanfaatkan sebagai daerah pertambangan emas. Inilah kondisi geografis negara Filipina. Let's go, kita lanjut ke Kamboja. Kamboja, kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai betapa banyaknya candi-candi di sana atau peninggalan-peninggalan sejarah, ternyata Kamboja sendiri memiliki Danau Tonle Sap yang merupakan penghasil ikan tawar utama di Asia Tenggara. Wow, Danau Tonle Sap ternyata hebat sekali, bisa menghasilkan ikan tawar di Asia Tenggara. Daerah di sekitar Sungai Mekong dan Danau Tonle sangat subur sehingga dimanfaatkan untuk pertanian seperti umbi-umbian, jagung, atau buncis. Dan ada pula hasil perkebunannya seperti tembakau dan karet. Kemudian kita beralih ke negara Laos. Unik sekali negara Laos ini ya. Negara Laos ternyata satu-satunya negara yang memang tidak memiliki laut di Asia Tenggara. Ternyata daerah Laos ini sebagian besarnya adalah berupa dataran rendah yang dimanfaatkan sebagai daerah pertanian atau perkebunan. Contohnya padi, jagung, dan tembakau. Kemudian, Laos sendiri memiliki sumber perikanan yang berasal dari sungai. Jadi ternyata memang untuk mendapatkan ikan di Laos harus usaha mencarinya di daerah sungai atau mengimpor dari negara-negara tetangga. Beruntung sekali kita yang orang Indonesia ya, dengan mudahnya kita bisa memiliki ikan, memakan ikan, mengolah ikan, dan lain sebagainya. Nah, Laos sendiri memiliki sungai Mekong yang menghasilkan ikan karper dan ikan perch. Malaysia. Malaysia terkenal dengan 2 tower Petronasnya. Ternyata selain dari daerah kotanya yang luar biasa, Malaysia sendiri terdiri dari hutan yang luas. Hasil hutan seperti kayu atau getah menjadi komoditas ekspor di negara Malaysia. Panjang pantai barat dan Perak hingga negeri Sembilan di Malaysia dimanfaatkan sebagai lahan pertambangan, seperti kilang minyak di Kuala Terengganu dan tambang timah di Perak. Malaysia memiliki perkebunan yang luas untuk menghasilkan karet. Dan ternyata yang harus kamu ketahui bahwa Malaysia ini adalah negara penghasil karet terbesar di dunia. Wow. Bisa jadi berbagai macam karet yang pernah kita punya, seperti mungkin olahan karet untuk ban mobil dan segala macamnya, itu diimpor dari negara Malaysia. Wow, kita lanjut ke negara Myanmar. Myanmar menghasilkan sumber daya alam yang beragam. Contohnya tembakau yang terdapat di lembah Sungai Sitang, teh di Platosan, dan sayuran di pantai Arakan Yoma. Wilayah Tenas Seri dimanfaatkan untuk wilayah pertambangan yang menghasilkan timah. Kita harus tahu nih ternyata Myanmar ini penghasilan terbesarnya dari tembakau yang ada di lembah Sungai Sitang dan timah yang ada di daerah atau wilayah Tenas Seri. Wow, ternyata luar biasa ya Myanmar ini. Singapura. Sudah tidak asing lagi dengan Singapura. Singapura sendiri sebenarnya tidak memiliki banyak sumber daya alam karena memang
luas dari negara ini sangat kecil dan bisa dibilang salah satu negara yang memiliki luas paling kecil di Asia Tenggara. Tapi jangan salah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwasanya negara Singapura ini termasuk negara yang paling disiplin di antara negara-negara di Asia Tenggara. Jadi memang untuk menumbuhkan rasa disiplin itu dibutuhkan kesadaran dari penduduknya sendiri. Dan inilah yang harus kita ikuti dari negara Singapura. Jadi Singapura mendapatkan keuntungan dari daerah geografisnya dengan memanfaatkan area hidroponik. Jadi masing-masing membuat area hidroponiknya sendiri. Dan beberapa memanfaatkan lahan untuk peternakan unggas. Nah, ternyata unik ya, walaupun tidak punya lahan yang luas, mereka bisa memanfaatkannya dengan cara hidroponik atau peternakan unggas. Boleh ya kita contoh. Thailand. Kondisi Thailand ini sangat subur, jadi memang dimanfaatkan untuk bertani. Bahkan Thailand bisa dibilang sebagai penghasil padi terbesar di Asia Tenggara karena produk padinya sendiri salah satu produk padi terbaik yang dihasilkan oleh negara Thailand. Sehingga Thailand sendiri dijuluki sebagai lumbung padi utama di Asia Tenggara. Wow, berasnya pasti sangat enak ya kalau misalkan sudah jadi lumbung padi utama. Itu dia, karena daerahnya Thailand yang subur, tanahnya yang gembur, dimanfaatkan penduduk untuk menghasilkan padi. Dan ternyata ada pula barang hasil tambang seperti timah, timbal, seng, atau mangan yang dijumpai di semenanjung Thailand. Sungai Mekong yang berbatasan dengan Laos, Selat Malaka, dan dimanfaatkan untuk menangkap ikan. Jadi, memang Sungai Mekong ini berbatasan antara Thailand dan Laos, seperti itu. Wow, Vietnam. Ini adalah negara ke-10 yang kita bahas hari ini. Vietnam. Vietnam sendiri memiliki dataran rendah yang menjadi pusat industri utama di Vietnam. Jadi memang untuk ukuran gedung-gedung tinggi di Vietnam ini sangat jarang, infrastrukturnya yang tidak terlalu tinggi, dan sehingga untuk penduduk Vietnam sendiri memanfaatkan kondisi geografisnya di daerah dataran rendah sebagai pusat industri utama. Industri yang berkembang di negara Vietnam adalah pengolahan makanan, penggilingan padi, atau tekstil. Dan Vietnam sendiri memiliki laut yang bisa menjadi penghasil perikanan di negara tersebut. Dataran rendahnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Dan komoditas hutan utama yang dihasilkan oleh negara Vietnam adalah kayu jati dan rotan sebagai bahan baku mebel. Nah, unik kan? Kamu pengen tahu tentang negara-negara lainnya di luar ASEAN? Silakan kamu bisa cari. Nah, kita lanjut ya untuk hari ini. Untuk muatan SBDP-nya adalah mengidentifikasi teknik membuat patung dari bahan lunak. Pasti ada yang sudah pernah ya membuat patung dari bahan lunak. Kemudian tekniknya seperti apa ya, Bu? Nah, sudah ada yang pernah belum seperti ini? Tanah liat, kemudian digulung atau dipilin, ditekan-tekan, kemudian dibentuk. Jadi, selain potensi alam, ternyata memang ada hasil yang diekspor di bidang pariwisata atau cenderamata. Nah, seperti ini, membuat patung dengan bahan-bahan yang memang bahan lunak. Kita dapat membuat patung menggunakan bahan yang ditemukan sehari-hari. Dan proses pembuatan patung dapat dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu dengan teknik butsir, kemudian teknik pijitan, dan teknik lintingan, serta teknik putar. Oke, penasaran ya? Mau lihat bagaimana ya? Let's go! Teknik butsir dilakukan dengan cara menambah atau mengurangi bahan hingga dihasilkan bentuk yang diinginkan dengan menggunakan telapak tangan. Kamu lihat itu? Ya, di sini papan besinya ini berputar, kemudian kita bentuk menggunakan tangan. Atau alat bantu sederhana seperti kayu atau kawat untuk membuat bagian mata atau mulut dan lengkungannya. Ini disebut. Nah, teknik pijitan yaitu menyusun lempengan tanah liat sesuai rancangan patung yang akan dibuat. Nah, ini dengan cara dipijit nih atau ditekan-tekan. Ya, sudah sering pasti kita selain bisa menggunakan tanah liat, kita biasa juga menggunakan plastisin. Kemudian lanjut. Teknik lintingan.
Teknik lintingan adalah menyusun lintingan-lintingan kecil panah liat. Seperti apa ya? Nah, kita lihat ternyata seperti dipilin ya, ditaruh di alas meja, kemudian diputar seperti ini dan dibentuk. Nah, ini teknik lintingan. Sedangkan teknik putar sendiri adalah dengan menggunakan alat putar. Sama seperti tadi, sama dengan teknik butsir. Jadi memang ini adalah kombinasi antara teknik-teknik. Jadi tidak dalam satu fase bisa melakukan dua teknik sekaligus. Yaitu teknik putar, di sini alat putarnya, kemudian menggunakan teknik butsir dengan telapak tangan. Nah, alhamdulillah kita sudah belajar mengenai mengidentifikasi pemanfaatan kondisi geografis di negara Asia Tenggara dan mengidentifikasi teknik membuat patung dari bahan lunak. Adapun ruh ya atau hal-hal yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini adalah satu, kita wajib bersyukur. Kenapa? Karena ketika kita bersyukur akan banyak nikmat yang Allah berikan kembali untuk kita. Ya, sudah dilihat bahwasanya seperti negara Indonesia sendiri memiliki kondisi perikanan, kondisi pertanian yang memang sangat luas. Jadi tugas kita apa? Bersyukur dulu. Ya, sesuai dengan nilai sila pertama yang kita kemarin pelajari bahwasanya kita harus bersyukur terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita dan kita harus menjaganya. Jangan kita menjadi bagian orang-orang yang merusak lingkungan. Kemudian yang kedua, berbuat baik lebih banyak terhadap sesama makhluk hidup. Seperti yang terkandung dalam surat Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Ketika kita berbuat baik, baik itu terhadap manusia, baik itu terhadap binatang, baik itu terhadap hewan-hewan atau makhluk hidup seperti tumbuhan, itu akan berbalik kepada kita sendiri. Tapi kalau kamu sudah mulai berbuat tidak baik, itu akan berbalik pula pada kita. Jadi apa yang kita perbuat hari ini adalah apa yang kita dapat keesokan harinya. Sehingga tidak ada pahala bagi orang yang berbuat baik dengan menaati Rabb-nya kecuali Allah membalasnya dengan pahala yang baik. Ketika kamu berbuat baik pada lingkungan kamu, Allah yang akan membalas kebaikan itu. Jadi tetap semangat, laksanakan tugas dengan baik, disiplin waktu dan disiplin beribadah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bismillah, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.